Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Kamis 5 Maret jam 12 mau jam 1 saat ini kita record dan saat ini sudah berada di area tembus ya kembali ke daerah Fibonacci agak sedikit miss ya kita ya. Jadi kemarin tidak open posisi dan NFP terjadi pun ternyata tidak melanjutkan kemana-mana yang sudah gue pasang jaring sebenarnya di 5223 ini. Kenapa? Karena memang pagi-pagi ya pas pembukaan dia sudah tiba-tiba berada di area 5120-an bahkan di area 5190-an dan ini karena sudah di luar prediksi jadi kita tidak cari buy ataupun sell karena sudah berada di luar apa namanya plan kita. Ya karena plan kita berada di area sini terus tiba-tiba pagi-pagi dia sudah terbang naik ke atas ya. Begitupun pas malam hari hasil newsnya kan sangat kuat untuk USD ya. Malah ini stabil nih. Tadi pada saat sebelum news keluar tuh di daerah 5170-an ya, 880-an, 90-an naik turun sampai 60, naik turun, naik turun, naik turun ya buat teman-teman yang ngikutin tadi news NFP. Tapi ternyata dia turun hanya tipis aja. Perkiraan gue tuh bisa sampai ke daerah 5 ribuan tadinya. Harapannya tuh di angka 5 ribuan. Ternyata enggak. Ternyata hanya tertahan di daerah 5150-an, hanya turun $30 doang. Ini cukup di luar prediksi dan jarang terjadi karena NFT itu biasa bisa sampai 50 sampai 100, kali ini enggak. Bahkan kita bisa cek sedikit di Forex Factory. Ini untuk besok ya, sekalian deh kita gabung. Hasil newsnya tuh sebenarnya gold turun tajam harusnya. Kenapa? Karena NFP-nya nih 63.000, bayangin sebelumnya 11 doang. Forecast-nya 50, ternyata terbang sampai 63. Jadi ini turun tajam seharusnya gold. Oke, tapi di 815 tidak terjadi apa-apa buat teman-teman yang ngikutin tadi. USD, ISM Service PMI juga sama 56. Itu jauh lebih besar daripada perkiraan juga. Dari previous bahkan dari perkiraannya diperkirakan turun ternyata malah menguat USD. Jadi USD menguat parah, cuman gold tidak bergerak sama sekali. Itu yang cukup membingungkan. Memang bisa terjadi juga, bahkan USD terbang dan gold pun terbang ya, seperti yang gue udah bilang di awal 1 Januari kalau nggak salah, atau 2 Januarian, minggu pertama kita, yaitu akan ada kemungkinan di tahun ini USD dan gold bisa sama-sama menguat, bahkan sama Bitcoin sekalipun. Ya, jadi bisa sama-sama menguat karena memang pasar udah terlalu random, udah sulit untuk diprediksi. Begitupun pada hari ini ya, harusnya nih gold turun tajam karena USD menguat, tapi karena berbenturan dengan geopolitik juga, war Iran ya. Jadi kalau perang tuh udah pasti gold terbang gitu aja. Tapi masalahnya USD menguat ternyata tidak mempengaruhi gold. Yang mau beli gold banyak banget. Tadi order bloknya di 5130 tuh tebel banget. Jadi sulit untuk jebol di 5130 karena yang mau beli gold banyak. Bahkan padahal USD menguat gitu ya. Oke, lanjut di hari Kamis. Besok ada apa? Ada unemployment claim, ini juga mempengaruhi. Ini juga akan bikin barbar. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi sama NFP. USD-nya menguat bagaimana dengan tingkat penganggurannya. Kalau tingkat penganggurannya merah ini besok juga bakalan turun tajam atau naik tajam nih. Ya. Cuman sekarang masih war, jadi harusnya gold bakal terbang. Jadi kita lihat siapa yang menang, apakah Forex Factory News atau geopolitik ya. Karena kalau war terjadi, siap-siap lagi gold akan ke daerah 5.200-an. Tapi kalau war tidak terjadi apa-apa, besok damai-damai aja ya, walaupun kita tahu lah ya seluncuran di media tuh banyak banget ya, rudal diterbangkan, mulai perang drone dan kawan-kawannya. Tapi ya tidak terjadi apa-apa pada gold setidaknya di hari ini gitu ya. Dan kita cek di sini Bitcoin pun sudah sedikit terbang ke atas, silver juga kembali menguat di 83. Nih, udah dari turun dia udah naik ke atas, Bitcoin pun sama, dia dari turun udah naik ke atas ke 73, begitupun gold. Anehnya gold malah netral ya. Walaupun sebenarnya ini anomali sih. Oke, lanjut besok gimana Bang? Besok masih berarti kita bisa counter trend sementara waktu sembari menunggu hasil news besok ya. Lalu kalau newsnya keluar besok berarti di jam 8 malam seperti biasa. Tapi ini akan jebol, jadi ada kemungkinan kita akan cari bawahan. Ya, lanjut di jam sampai jam 7 aja. Jam 8 baru kita follow the trend seperti biasa. Karena akan ada big news. Unemployment claim sebenarnya bukan big news tapi itu mempengaruhi sama NFP. Begitu juga sebaliknya hari ini. Begitu juga yang di atas, ini di area resistennya. Oke, jadi kita akan follow the trend di hasil news di malam hari di jam 8-an.
kurang lebih sini lah ya. Jam 7 boleh lah. Jam 7 udah boleh out sih sebenarnya. Ya, jam 7 udah boleh out, nunggu hasil news, habis itu tinggal kita lihat hasil newsnya akan kemana, tapi saat ini akan menjadi area sideways saja. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.